Inderlal Parihar atau lebih akrab dengan sebutan Inder adalah seorang pengacara tampan. Dia berjalan keluar dari pengadilan selesai pekerjaannya. Selain ucapan selamat akan keberhasilannya yang telah memenangkan kasusnya, dia juga dihampiri oleh para wartawan yang berusaha untuk mewawancarainya. Namun dia mengabaikannya dan masuk ke dalam mobilnya. Sesampainya di rumah besar dan megah miliknya, dia berjalan masuk dan mengambil sebotol minuman. Lalu dia juga menghampiri sebuah pohon yang besar. Kedatangannya di pohon tersebut disambut dengan bunga yang jatuh berguguran. Selain memiliki halaman yang luas dan indah, pohon tersebut juga terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan sebuah nama, yaitu Saraswati Parihar, 1994 sampai 2015. Dan kisah ini pun dimulai. Di sebuah apartemen, seorang pria bertelanjang dada keluar dari ruangannya dan memberikan seekor kucing susu yang sedang diminumnya. Dan dia adalah Inder. Seketika dia mendengar tetangganya yang sedang melakukan pemujaan atau ibadah. Seorang wanita berkacamata merungkuk di depan pintu rumahnya. Seketika sang ibu menghampirinya dan memintanya untuk segera bersiap. Wanita tersebut adalah Saraswati Partasarti. Dia adalah seorang wanita yang akrab dengan sebutan Saru. Sesaat dirinya yang sedang bersiap, sang ayah mendapati sebuah telepon yang mengabarkan jika kunjungan seorang pemuda yang dimaksudkan untuk menjodohkan Saru membatalkan kedatangannya. Saru bersama adiknya mendengar itu pun terkejut, sehingga hal tersebut membuat sang adik yang bernama Kaveri itu mengeluh kepada ibunya. Karena Kaveri sangat ingin menikah dengan kekasihnya, akan tetapi hal tersebut tidak mudah baginya karena ayahnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat tradisinya. Maka pantang baginya jika Saru tidak menikah terlebih dahulu. Hal itu membuat Kaveri semakin marah dengan Saru, bahkan dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bagi Saru. Karena batalnya kunjungan seorang yang ingin dijodohkan oleh Saru, sang ayah memutuskan untuk berangkat kerja dan melakukan aktivitas kesehariannya. Bersama dengan Saru, dia bermaksud menaiki lift, namun tiba-tiba lift pun mati, sehingga mereka memutuskan untuk turun lewat tangga. Begitu sampai di lantai bawah apartemen, mereka melihat Inder yang sedang bercumbu dengan kekasihnya bernama Ruby. Hal ini semakin membuat sang ayah marah dan kesal, karena menganggap matinya lift tersebut disebabkan oleh sepasang kekasih tersebut yang sudah membuat sial. Namun lain halnya dengan Inder, saat melihat Saru melintas di hadapannya, dia pun menatapnya, bahkan dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Ketika di luar melihat apa yang telah dilakukan Inder, sang ayah yang juga pembina masyarakat itu meluapkan amarahnya kepada beberapa warga di sana, termasuk seorang yang telah merekomendasikan apartemen tersebut kepada Inder. Dan ternyata Inder adalah mantan narapidana yang telah masuk ke dalam bui ketika dirinya menginjak usia 13 tahun. Warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah Inder memiliki pengaruh yang besar karena dia adalah seorang putra dari pengacara termasyur. Lanjut cerita, ayah yang sedang emosi kembali menegur Saru saat di taksi, perihal dirinya yang sedang membaca buku puisi tentang cinta. Dan dia juga berkata kepada Saru jika buku yang dibacanya itu barang yang tidak berguna, dan baginya buku tersebut tidak akan meningkatkan IQ-nya. Saru yang bekerja menjadi seorang pustakawan muda dihampiri oleh salah seorang pria bernama Abhimanyu. Dia datang menghampiri Saru bermaksud untuk meminta bantuannya agar Saru bersedia menjadi badut di acara musim panas kantornya yang diperuntukkan kepada anak-anak kurang mampu. Di mana proyek tersebut adalah milik dari istri bos Abhimanyu. Awalnya Saru menolak hal tersebut, namun karena dia memiliki perasaan kepada Abhimanyu, Saru pun menerimanya. Dan di hari perayaan tersebut dengan kostum beruangnya, Saru menghibur anak-anak di sana. Dia pun mendapatkan ejekan dari teman-teman sekantornya. Hingga hal tersebut membuatnya menjadi sedih dan berlari menuju ke sebuah lift. Saat berada di dalam lift, Saru pun menangis dengan kostum kepala beruang di tangannya. Suara bel pada lift yang berbunyi membuat Saru bergegas memakainya, dan ternyata Inderlah yang masuk menggunakan lift tersebut. Saat di dalam, seketika lift tersebut mengalami gangguan dan berhenti, membuat mereka berdua terjebak di dalam lift. Inder yang merasa kepanasan melepas bajunya, bahkan dia yang belum mengetahui jika badut tersebut adalah Saru, memintanya untuk membuka kostum beruangnya. Beberapa saat kemudian, tidak tahan akan panasnya, Inder bermaksud melepas celananya. Saru pun seketika membuka topengnya dan meminta Inder menghentikan hal tersebut, sehingga membuat Inder sangat terkejut. Inder mengira jika beruang tersebut adalah beruang yang jantan. Bersama dengan Saru yang merasa kepanasan, Inder pun menyarankan agar Saru melepas kostumnya sebelum dirinya pingsan. Namun seleting pada kostum Saru macet, alhasil Inder bermaksud untuk membantunya. Bersamaan dengan lift yang sudah selesai diperbaiki, Saru pun bergegas untuk pergi. Saat melepas kostumnya, Inder kembali menghampiri Saru dan berniat untuk mengembalikan kepala beruang yang ditinggalnya. Inder pun berbasa-basi kepada Saru untuk dia merekomendasikan sebuah buku tentang seseorang yang baru saja bebas setelah 8 tahun penjara. Mendengarnya, Saru pun memberikan sebuah buku kepada Inder. Di hari berikutnya, Saru yang memiliki rasa kepada Abhimanyu, dia memandanginya dari kejauhan. Bersamaan dengan datangnya Inder yang bermaksud untuk mengembalikan bukunya. Hari demi hari, Inder pun selalu datang ke perpustakaan di mana Saru bekerja. Hingga di mana dia yang mengembalikan sebuah buku dengan kertas di atasnya. Ketika Saru menerimanya, terlihat kekecewaan di wajah Inder. Dia pun pergi tanpa sepatah kata pun. Di suatu hari, Ruby kekasih dari Inder memiliki masalah dengan Inder. Dia berteriak dan memaki Inder. Hal tersebut juga disaksikan oleh Saru dan ayahnya. Saat malam, sang ayah berkata kepada Saru
jika Sanjay akan datang dengan maksud menjodohkan Saru dengan seorang pemuda yang tinggal di Denmark. Namun pertemuan tersebut tidak didampingi oleh ayah dan ibu Saru karena mereka akan pergi keluar kota. Hingga keesokan harinya, Sanjay yang juga kekasih dari Kaveri pun datang bersama seorang pemuda yang dimaksudkan oleh ayahnya. Mereka berempat pun berbincang-bincang. Ketika selesai, Sanjay dengan pemuda tersebut bermaksud untuk pulang dan pergi dari rumah Saru. Namun dia pun meninggalkan ponselnya di rumah Saru. Hal tersebut membuat Kaveri meminta kepada Saru untuk mengembalikannya. Dengan terpaksa, Saru menuruti permintaan adiknya. Saat di bawah, Saru tanpa disengaja dia mendengar perbincangan Sanjay dengan pemuda tersebut. Di mana perbincangan itu adalah ucapan kekecewaan dari teman Sanjay yang tidak ingin jika dirinya dijodohkan oleh Saru. Bahkan dia berkata jika penampilan Saru seperti bibi-bibi kolot. Saru yang mendengarnya pun menjadi sangat sedih. Hal itu juga diketahui oleh Inder. Keesokan harinya, Saru melihat sebuah majalah kecantikan. Dia pun mengambilnya. Bahkan dia menghubungi salon yang ada dalam majalah tersebut dengan tujuan untuk merubah penampilannya. Namun hal tersebut tidak semudah yang dipikirkan oleh Saru karena dia harus menunggu antrian selama 3 bulan. Dia pun mendapati sebuah info, jika dirinya ingin didahului, maka dia harus mendapatkan rekomendasi. Saat malam tiba, Saru melihat Kaveri yang sedang menelpon Sanjay. Di pembicaraan Kaveri, Saru mendengar jika Kaveri sedang bertengkar dengan Sanjay kekasihnya. Bahkan Kaveri mendapati masalah hingga harus diputuskan hubungannya. Beberapa saat kemudian, di pagi buta, Kaveri yang tertidur pulas, Saru pun keluar dan mendatangi kediaman Inder. Dengan panik, jika tidak ingin ada yang melihat, Saru bergegas masuk dan menjelaskan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada Inder agar dirinya mau merekomendasikan Saru ke tempat penata rias di majalah yang ada di tangannya. Dan ternyata penata rias tersebut adalah Ruby, kekasih dari Inder. Seketika Ruby pun datang. Dengan keadaan mabuk, dia melihat keberadaan Saru. Hal tersebut memacu kesalahpahaman. Ruby beranggapan jika kedatangan Saru di pagi buta adalah untuk bercumbu dengan Inder. Bahkan dia melontarkan penghinaan terhadap Saru hingga membuat Saru sangat sedih. Melihat air mata pada Saru, Inder meminta pada Ruby untuk meminta maaf pada Saru. Namun Ruby menolaknya. Inder pun menjelaskan kedatangan Saru pada Ruby. Namun Ruby juga tidak mengerti. Dengan terpaksa Inder memintanya untuk segera pergi dari tempatnya. Dengan amarah yang memuncak, Ruby menurutinya. Namun seketika dia kembali lagi dan melemparkan botol ke arah Saru. Dengan cepat Inder menghalanginya, hingga kepingan beling pada botol tersebut menancap di punggung Inder. Melihat itu, Inder pun bergegas pergi ke apotik. Dengan rasa bersalah, Saru mengikutinya dan meminta pada Inder untuk pergi ke rumah sakit. Berkali-kali Inder meminta Saru untuk pulang, namun Saru yang merasa bersalah itu tidak menurutinya. Petugas penjaga apartemen yang menyaksikan itu melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Hingga sampai di apotik, polisi yang mendapati kabar tersebut pun mendatangi Inder. Melihat luka pada Inder, polisi tersebut bertanya kepadanya. Namun Inder mencapakannya, dia malah meminta kepada Saru untuk pulang. Hal tersebut membuat inspektur menjadi sangat marah dan meminta bawahannya untuk menangkap Inder. Saru berlari ke arah polisi tersebut dan dia pun meyakinkan polisi itu. Dengan memohon, dia juga berkata jika semua adalah pertengkaran Inder dengan pacarnya dan hanya sebuah kesalahpahaman. Mendengar permintaan Saru, polisi tersebut menurutinya. Bahkan dia bermaksud untuk menghantarkan Saru dan Inder pulang. Petugas penjaga apartemen yang melihat kedatangan mereka berdua bersama dengan turunnya dari mobil polisi itu pun mengadu pada sang ayah. Bersamaan dengan Saru yang sedang berusaha mengobati luka pada Inder di atas ranjangnya. Di sisi lain, si ayah yang telah mendapat berita perihal putrinya bersama dengan para pemuka agama setempat bergegas menuju kamar Inder. Dan dia pun terkejut melihat Inder dan Saru bersama di atas ranjang. Ayah yang marah besar menampar Saru. Bahkan dia juga mengambil keputusan yang terburu-buru dengan menelpon istrinya untuk mempersiapkan ritual kematian Saru. Dengan perasaan yang kacau, Saru memilih untuk melanjutkan aktivitasnya dan pergi untuk bekerja. Dia pun berusaha untuk mencari tempat tinggal untuk dirinya. Beberapa saat kemudian, Inder datang menghampirinya, memberikan sebuah kunci rumah untuk Saru tinggal. Bersamaan dengan datangnya Abhimanyu yang menawarkan Saru untuk ikut berpartisipasi dalam pesta kantornya. Namun Saru menolaknya, dan dia memperkenalkan Abhimanyu kepada Inder. Dan mereka pun pergi menuju rumah yang sudah didapatkan Inder. Keesokan harinya, Saru yang sedang menunggu Inder, dia melihat seorang pria menjatuhkan dompetnya, dan dompet tersebut diambil oleh seorang pemulung. Melihat hal itu, Saru meminta kepada pemulung itu untuk mengembalikan dompetnya. Inder yang melihatnya bertanya akan apa yang terjadi. Saru menjelaskan jika pemulung tersebut telah mengambil sebuah dompet yang bukan haknya. Inder pun meminta dompet tersebut. Namun ketika Inder melihat foto pada isi dompet tersebut, Inder melemparnya dan pergi. Saru yang kembali mengambil dompet tersebut, dia pun mengejar Inder dan bertanya. Inder pun berkata kepada Saru untuk jangan kembalikan dompet tersebut. Namun karena di dalam dompet tersebut terdapat obat, Saru khawatir jika pemilik dompet tersebut memiliki sebuah penyakit dan mungkin sangat membutuhkannya. Akan tetapi Inder tidak juga memperdulikannya. Saru yang peduli pun memilih untuk pergi dan mengembalikan dompet tersebut. Bahkan dia berhasil memberikan kepada pemiliknya. Marah akan apa yang telah dilakukan Saru, Inder berjalan meninggalkan Saru. Bahkan dia mendorong Saru untuk pergi dari hadapannya. Hal tersebut membuat Saru menjadi menangis.
Sesampainya di apartemennya, Inder yang merasa bersalah, dia kembali menghampiri Saru. Namun dia tidak juga menemukannya. Usaha Inder yang mencari keberadaan Saru pun membuahkan hasil. Dia menemukan Saru yang sedang duduk di sebuah halte. Dia bertanya kepada Saru kenapa dirinya tidak pulang. Saru sambil menangis dia bertanya kepada Inder, bukankah dirinya meminta untuk Saru menjauhinya? Karena bagi Saru, jika dia kembali ke rumah di mana tempat tersebut adalah pemberian Inder, dia merasa jika harga dirinya akan jatuh. Mendengarnya, Inder meminta maaf kepada Saru. Seketika Saru pun memeluk Inder, bersamaan dengan sang ayah yang menyaksikan hal tersebut. Lanjut cerita, saat perjalanan pulang, Inder bermaksud menceritakan kepada Saru jika pemilik dompet tadi adalah ayahnya. Namun hal itu sudah diketahui oleh Saru. Bahkan Saru memiliki foto Inder bersama ayahnya yang juga seorang pengacara termasyhur bernama Ranjederlal Parihar. Inder menjelaskan jika dia sangat membenci ayahnya. Namun Saru mengatakan kepada Inder, kelak saat Inder memeluk ayahnya, kebencian di hatinya perlahan akan menghilang. Inder pun mengalihkan pembicaraan tentang ayahnya dan bertanya kepada Saru apakah ada cara lain agar dirinya dapat kembali diterima oleh ayahnya. Saru menjelaskan kepada Inder jika ayahnya akan kembali menerimanya jika ada seseorang pemuda IIT atau IIM dan juga keturunan Brahmana atau bermarga sastri yang mau menikahinya. Itu mungkin akan membuat ayahnya kembali menerima kehadiran Saru kembali. Namun permasalahannya, tak ada seorang pemuda dari keturunan tersebut yang mungkin mau dengan Saru yang memiliki penampilan seperti bibi-bibi kolot dan jelek sepertinya. Mendengar pernyataan Saru, Inder pun membawa Saru ke sebuah tempat seorang penata rias terhebat. Dia adalah Mustaken Bai. Gak lama kemudian penampilan Saru pun berubah drastis menjadi sangat cantik dan menawan. Saru pun bertanya kepada Inder bagaimana penampilannya sekarang. Inder menjawabnya jika takkan ada lagi orang-orang yang menyebutnya bibi-bibi jelek dan kolot. Kepercayaan diri Saru pun meningkat. Dia bermaksud untuk pulang ke rumah dan memperlihatkan penampilan barunya itu kepada keluarganya. Mendengar hal tersebut, Inder menyetujuinya dan dia pun menghantar Saru ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Saru sangat terkejut melihat sang ayah yang tengah melakukan ritual kematian Saru. Bahkan dia juga mengalungkan bunga pada foto Saru. Begitu juga Inder, dia pun sangat terkejut melihatnya. Saru dengan perasaan yang kacau dia pergi keluar. Sambil mengikuti Saru, Inder berkata, jika sikap orang tua selalu mengecewakan. Dia juga bertanya kepada Saru, rencana apa lagi yang akan dilakukannya. Saru berkata, jika dirinya bukanlah seorang pecundang, dan dia nggak akan menyerah. Bahkan dia akan terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan dia juga tidak akan menyia-nyiakan penampilan baru yang telah diberikan Inder. Hingga sampai dia berhasil menemukan seorang pria yang tepat yang diinginkan oleh ayahnya. Lanjut cerita, dengan penampilan yang baru Saru pun datang ke kantornya. Bahkan dia juga menjadi sorotan orang-orang termasuk juga Abimanyu yang telah tertarik dengan penampilan baru Saru. Dia pun bertanya alasan dari penampilan baru Saru. Dengan polosnya Saru menjawab jika dirinya ingin menarik perhatian seorang pemuda IIT atau IIM. Saru yang memiliki penampilan yang berbeda membuat Abimanyu berkali-kali mendatangi Saru. Namun Saru telah mengambil cuti untuk tidak bekerja. Hal tersebut pun diketahui oleh Inder. Mendengar itu Inder pun mendatangi Saru dan menceritakan jika Abimanyu selalu mencari dirinya. Namun nyatanya Saru berusaha untuk menghindari Abimanyu yang selalu mengatakan hal-hal bodoh kepadanya. Inder juga menjelaskan kepada Saru jika dia telah mencarikan beberapa pemuda yang akan dinikahi Saru dengan gelar dan keturunan yang diinginkan oleh ayahnya. Lanjut cerita, Saru kembali dihampiri oleh Abimanyu. Bahkan Abimanyu pun melamar Saru untuk menikah dengannya. Excited mendengarnya, Saru mengatakan kepada Inder mengenai hal tersebut. Dengan santainya Inder meminta Saru untuk menerima lamaran Abimanyu yang juga keturunan Brahmana dan bertitel IIT. Sampai di sini Inder selalu membantu dan mendampingi Saru, menemaninya memilih kain sari untuk pernikahan Saru dan Abimanyu. Hingga di suatu ketika, Saru berkata kepada Inder bahwa dirinya yang telah melakukan medical check up untuk keperluan visa, bertujuan untuk tinggal di Turki setelah dirinya menikah nanti.